Ketika Palestina kirim roket, Indonesia tidak bicara tentang gencatan senjata. Indonesia bicara gencatan senjata selalu setelah Israel membalas. Salam damai sejahtera, sahabat sekalian dimanapun kita berada. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan diberkati Tuhan. Saya akan mengajak teman-teman untuk simak video. Ini adalah pendapat dari seorang hamba Tuhan, seorang pendeta senior yang telah menyampaikan pendapatnya dan membuat pernyataan kepada pemerintah. Karena kita melihat bahwa masyarakat Indonesia, kita orang Indonesia memang selalu mendukung penuh untuk kemerdekaan Palestina. Barusan kemarin terjadi aksi bela Palestina. Tetapi di sisi lain, dari rohaniawan ataupun hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta juga memberikan kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Ketika Hamas meluncurkan roket-roketnya kepada Israel, masyarakat sipil Israel menjadi korbannya banyak sekali. Tetapi pemerintah Indonesia tidak satu kata pun statementnya untuk mengutuk militer Hamas, ataupun juga tidak mengancam militer Hamas untuk menstop roket-roketnya. Tetapi justru sebaliknya, ketika militer Israel menyerang balik dengan membom dan menghancurkan bangunan-bangunan di Gaza, justru Indonesia membuka suara dan memberikan statementnya mengutuk Israel dan mengancam invasi Israel terhadap masyarakat sipil Palestina. Nah, inilah yang kemudian dinilai oleh rohaniawan ataupun hamba-hamba Tuhan di Indonesia tidak adil. Palestina harus stop dengan roket. Israel harus stop dengan bomnya. Ketika Palestina kirim roket, Indonesia tidak bicara tentang gencatan senjata. Indonesia bicara gencatan senjata selalu setelah Israel membalas. Iman Yahudi adalah iman Musa. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kamu nyerang kami diam. Kami peringatkan, kau masih tetap. Kami balas sampai kami dapat apa yang kalian juga perbuat. Indonesia tidak pernah bicara gencatan senjata waktu roket dikirim lalu katakan Palestina stop roket. Maaf, Ibu Menlu yang saya hormati, Bapak Presiden yang saya hormati. Apakah Indonesia jujur benar-benar mau perdamaian? Coba renung. Kita negara Pancasila. Penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Tapi itu juga berarti peperangan di muka bumi harus dihapuskan. Kalau mau menolong yang menderita dari kedua pihak dan memerintahkan kepada kedua-duanya untuk gencatan senjata. Palestina harus stop dengan roketnya. Israel harus stop dengan bomnya. Lalu Indonesia pegang tangan Israel, pegang tangan Palestina, mempersatukan. Itu baru keren. Ya, bagaimana komentar teman-temanku sekalian? Komentar saya singkat, yaitu sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert Lumondo terkait dengan apa yang terjadi ataupun peperangan yang sedang terjadi di Timur Tengah, Israel dan militer Hamas. Kalau menurut saya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert Lumondo ini adalah dari sisi kedamaian. Bagaimana cara menjaga kedamaian di Timur Tengah? Tentu bukan saja untuk berseru ataupun menyerukan untuk Palestina tetap merdeka. Kalau kita melihat kemarin di Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia terus menyuarakan aksi bela Palestina. Tetapi di sisi lain, pemerintah Indonesia juga tidak pernah mengutuk militer Hamas ketika pertama kali menembakkan roket-roketnya, puluhan roketnya, menyerang dan menyasar masyarakat sipil Israel yang korbannya sampai 1.000 lebih. Tetapi justru ketika militer Israel menyerang balik dengan membom dan menghancurkan bangunan-bangunan di Gaza dan korbannya adalah masyarakat sipil, justru Indonesia dan negara-negara lainnya mengeluarkan statement dengan mengutuk dan mengancam invasi militer Israel. Nah, inilah yang kemudian ditanggapi oleh rohaniawan ataupun pendeta-pendeta di Indonesia termasuk saya. Nah, oleh karena itu kalau melihat supaya Palestina merdeka menjadi negara yang damai dan aman dengan Israel, maka kedua negara ini harus digandeng seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gilbert Lumondo. Nah, sekali lagi bahwa Israel selalu berpegang teguh kepada hukum Musa, ya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi jangan macam-macam dengan nyawa daripada umat Israel. Satu umat Israel melayang, nyawanya diganti juga dengan nyawa. Jika sudah diperingatkan tidak mendengar, akan diserang balik. Dan itulah merupakan prinsip. Karena apa? Itulah ikatan perjanjian Allah kepada keturunan Abraham yang jatuh kepada bangsa Israel, yaitu umat pilihan Allah, bangsa yang istimewa,
bangsa yang diberkati Tuhan. Siapa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati. Siapa yang mengutuk bangsa Israel akan dikutuk. Dan itulah firman Tuhan. Dan kita melihat juga Benjamin Netanyahu sudah beberapa kali mengutip kitab perjanjian lama. Ada masa di mana ada masa untuk tenang, ada masa untuk berperang. Dan itulah merupakan pernyataan dari Benjamin Netanyahu yang mengutip ayat-ayat kitab suci. Nah, teman-teman sekalian, silahkan tinggalkan komentar kalian. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong, memberkati saudaraku sekalian.